Yang juga menjadi sorotan saudara, polisi telah memeriksa 17 saksi terkait kasus kebocoran dari pabrik kimia di Cilegon, Banten. Tim gabungan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi atas insiden kegagalan teknologi bocornya pabrik kimia PT Chandra Asri Petrochemical yang berada di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. 17 orang saksi itu diantaranya 10 orang warga yang terdampak, 7 lainnya dari pihak internal perusahaan. Selain memeriksa saksi, polisi juga tengah melakukan pemeriksaan uji laboratorium forensik. Pasca kebocoran dari pabrik kimia di Cilegon, Banten yang menimbulkan bau menyengat membuat sejumlah siswa SD pusing dan muntah. Saat ini ada 4 pelajar sekolah dasar Kepuh Kota Cilegon yang dibawa ke Puskesmas Ciwandan karena mengalami mual dan pusing hingga muntah. Diduga akibat bau dari kebocoran pabrik kimia. Kepala Puskesmas Ciwandan menyebut di tempatnya sudah 40 orang yang terdampak bau kebocoran pabrik kimia. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten, kita sapa jurnalis Kompas TV Suherdi. Selamat pagi Suherdi, bagaimana kondisi warga dan penanganan cemaran udara dari pabrik kimia hingga saat ini? Ya, selamat pagi Faji dan pemirsa, bahwa kondisi di daerah Kota Cilegon ini, khususnya di daerah Ciwandan dan sekitarnya, bahwa kondisi aktivitas warga di sekitar hari Selasa pagi ini biasa aktivitas untuk kerja dan yang lainnya. Dan aktivitas ini mengimbau dari pemerintah Kota Cilegon untuk mengimbau dari warga sekitar untuk jika aktivitas siang hari, khususnya jika kondisi tidak hujan, agar memakai masker jika terjadi adanya hirup dengan dari pabrik bocor kimia tersebut. Dan saat ini pihak penyelidikan dari pihak Puslapor Mabes Polri mengeluarkan bahwa sebab terjadi di Polres Cilegon kemarin bahwa jadi akibat dari pabrik kimia itu mengeluarkan senyawa hidrokarbon, yang senyawa hidrokarbon ini masih kondisi aman, tapi tetap ya Puslapor Forensik Mabes Polri akan menghasilkan pemeriksaan itu dalam waktu 1 minggu. Fajri. Dari pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan. Lalu di pabrik apakah masih ada terlihat kebocoran gas, Suherdi? Ya, kalau di keterangan dari pihak perusahaan bahwa terjadi yang kebocoran tersebut sudah di stop dan aktivitas sudah di sementara di stop, dan jika terjadi dan kalau aktivitas yang lainnya tetap di normal, tapi tetap yang serobong kerusakan itu di shutdown, tidak dioperasikan karena untuk masih di pemeriksaan oleh pusat forensik di Mabes Polri. Fajri. Suherdi, lalu bagaimana tanggung jawab dari perusahaan untuk warga yang saat ini menjadi korban dari gas di perusahaan tersebut? Ya, pihak perusahaan sudah melakukan untuk bertanggung jawab jika ada warga yang sekitar Kota Cilegon jika mengalami mual-mual dan pusing, tetap akan melakukan cek kesehatan di puskesmas terdekat dan akan ditanggung semua biaya jika dirujuk di rumah sakit. Demikian. Suherdi, Anda sempat menyampaikan bahwa korban untuk gas yang bocor di salah satu perusahaan kimia ini menimpa anak-anak SD juga. Lalu bagaimana kondisi mereka dan saat ini apakah masih ada warga yang dirawat di puskesmas? Ya, aktivitas kemarin hari Senin itu kondisi dengan masih kondisi siang, tidak hujan. Kalau kondisinya tidak hujan itu angin kan ke arah ke pemukiman warga, dan aktivitas itu kondisi dalam siswa itu sedang upacara di sekolah, namun itu ada
ada arah angin untuk ya ke sekolah tersebut sehingga anak sekolah tersebut terhirup dengan bau gas itu. Dan saat ini siswa itu sudah dipulangkan dari puskesmas dan kondisinya sudah membaik. Dan namun yang di rumah sakit itu dampak dari kondisi tubuhnya melambat, sehingga penanganan dari pihak dinas kesehatan akan melakukan infus untuk jika mengalami lemah kondisi tubuhnya. Fajri. Ya, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan apa yang menjadi penyebab kebocoran di perusahaan kimia tersebut, dan beberapa korban yang dirawat di puskesmas saat ini sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih Suherdi telah melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.